Gue kira cuma gue doang yang denger, tapi gimana ya, kita kayak udah ada feeling, kita saling tatap-tatapan doang. Kayak langsung tek gitu ya. Tatap-tatapan. Pertama kita udah biarin, soalnya masih kecil, makin lama makin gede ya. Kan dia berdua nih, tapi mereka sama-sama ngebelakangin. Jadi mereka nengok dia loh. Iya. Sama kayak gue sama lu. Oke. Gak ada. Terus kita aja lagi santai. Tapi itu tiba-tiba belnya bunyi lagi, teng. Langsung dia nengok lagi. Berdua tuh gak ada. Nah, pas dia balik katanya di depannya dia ini. Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Horny, Cerita Horror Night. Kembali lagi sama gue Reno Fenadi, teman-teman. Terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini, yang udah nonton, belum nonton, akan nonton. Nah, nonton apa? Lu sekarang ada di Cerita Horny, yaitu Cerita Horror Night. Di sini gua akan ngajakin lo horny barengan bersama narasumber gua pada malam kali ini. Nah, horny-nya juga bukan sembarangan horny tapi horror night. Nah, kali ini gua akan mengundang salah satu narasumber gua, yaitu teman gua sendiri, adalah dengan namanya siapa, Mas? Aldo, namanya Aldo, seperti nama kakak gua. Untungnya dia lebih muda, jadi gua kalau dia lebih tua manggilnya Mas Aldo, kayak manggil kakak gue sendiri. Gimana kabar, Dok? Sehat? Baik, Mas. Baik, sehat. Kayak grogi ya ditanya sehat, jawab baik ya. Santai aja, Dok, santai aja, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, Aldo ini punya pengalaman horor ya? Punya banyak? Beberapa ya. Nah, seringkah ketemu penampakan apa pengalaman horor? Gak sering sih, tapi ngerasain doang. Gak sampai ditampakin. Oh, gak sampai ditampakin ya. Nah, buat lo yang penasaran gimana cerita horor dari Aldo, kita akan langsung dengerin cerita dari Aldo di Cerita Horny. Buat teman-teman yang punya cerita horor, silakan kirim ke email renovenadi@gmail.com atau DM Instagram gue di @renovenadi. Kita lanjutkan cerita horny kali ini. Nah, jadi gimana, Dok, ceritanya, Dok? Kalau ceritanya sih, Mas, terjadi sekitar tahun 2011. Udah lumayan, udah 10 tahunan. Zaman kuliah? SMA. Oh, SMA. Oke. SMA. Dan kalau ini sih, gue kan asrama ya waktu ini. Oh, asrama. Oke. Asrama itu awalnya sih karena melanggar aturan jam sih sebenarnya. Jadi dari pelanggaran karena asrama biasanya ada jam tidur, ada jam apa ya. Oke. Nah, itu mungkin gue cerita kondisi asrama gue dulu ya. Boleh. Asrama gue itu bangunan Belanda. Mungkin kalau yang sering lihat mah bangunan Belanda gimana sih? Iya. Peninggalan Belanda. Iya. Banyak lorong-lorong. Iya, gede, rata-rata tinggi gitu, luas. Jendela gede-gede kan. Benar. Terus pintunya juga tinggi-tinggi. Namanya bangunan buat orang Belanda kan. Iya. Dan kalau malam tuh pasti semua lampu dimatiin. Jam berapa tuh? Mulai jam 10 udah dimatiin semua. Oh, jam 10 udah dimatiin. Hanya lampu dekat yang sentral aja sih. Lampu-lampu kayak di tangga. Iya. Nah, asrama gue nih, Mas, jadi itu 2 lantai. Kalau biasa kan bangunan Belanda itu bentuknya kotak ya. Nanti ada taman di tengahnya gitu loh. Iya. Yang kalau orang Belanda bilang sih itu buat sirkulasi udara yang lebih baik kan. Nah, ceritanya nih tadi yang pelanggaran kan. Yang pelanggaran ini. Jadi di asrama gue itu ada jam malam. Jam 10 itu kita harus udah diem. Oke. Jam 11 waktunya tidur. Oke. Nah, tapi gue nggak tidur tuh. Gue ngerjain tugas. Anak apa? Siswa teladan. Enggak, aturan ngerjain tugasnya jam 9. Oh. Jam 8 sampai jam 9. Itu harus udah selesai. Oh, oke. Tapi gue nyuri-nyuri. Ya, oke. Nah, waktu itu kejadiannya tuh ya mungkin hari Senin ya.
Soalnya gue ingat kalau hari Senin itu ada jam olahraga. Main bola tuh gue. Main bola dari jam 3 sampai jam 5. Oke. Nah, dari jam 3 sampai jam 5 itu main bola kan. Pasti kan saya capek. Gue capek. Habis saya main bola, gue nggak langsung istirahat kan. Namanya kehidupan asrama ngikutin jadwal. Jam 5 sampai jam 6 tuh waktu nyuci kan. Oke. Waktu nyuci. Sebenarnya kegiatan pribadi sih, setelah kita mau nyuci, mau apa, Mau mandi, mau mandi, istirahat, mau istirahat. Pokoknya waktu itu digunain karena nanti 6:30 itu ada kerja. Kita bersih-bersih. Oke. Bersih-bersih. Nah, gue nyuci pakaian gua, nyuci ya semuanya lah, sepatu, bersih-bersih lah, mandi sekalian mandi. Saya itu. Nah, tadi nih sebelum gue nyuci, gue punya teman kan, namanya Kavo lah sebutlah. Gue tuh emang sering kalau habis main bola itu selalu main pijit-pijitan, Mas. Oh, aduh. Main pijit-pijitan. Hasilnya 5 menit. Oh, ganti-gantian, pegel. Itu mirip kayak gue di penjara. Ritual rutin itu ya, loh. ya. Ya. Tapi kita gunanya waktu belajar. Oh. Waktu belajar jam 8. Jam 8. Nah, Oke. kan tadi jam 5 bersih-bersih, jam 6:30 Kerja. Bersih-bersih asrama itu. Ya. Jam 7 makan. Oke. Nah, dari jam 8 sampai jam 9 yang waktunya belajar, gua nggak belajar. Tapi pijit-pijitan. Pijit-pijitan, pegel semua. Selama sejam. Sama sejam. Oke. Selama 1 jam, gua pijit-pijitan. Kalau yang lain kan sibuk nih ngerjain PR. Oh iya. Nah, udah. Kita langsung nih jam 10-nya. Jam 10 kan kalau di asrama biasa ada kayak jam doa lah gitu lah. Jam 10 selesai. Nah, gua ke kelas. Jam 10 setelah selesai doa tuh lu ke kelas. Ke kelas, Oke. gue ke kelas. Dan kelas gue itu posisinya samping rumah sakit. Oh sorry, rumah sakitnya dalam komplek asrama lu? Enggak, beda. Oh beda. Beda. Oke. Tapi kayak temboknya Satu tembok sebelahan persis. mepet gitu lah. Iya. Ya, Oke. ada jalan dikit gitu. Oke. Nah, di situ kalau siang emang kita biasa dengan suara bayi, suara anak kecil. Kayaknya sih itu ruangan emang khusus anak-anak gitu lah sebenarnya. Oke. Tapi anak-anaknya beneran ya? Anak-anaknya ini beneran. Oke. Anak-anaknya beneran. Nah, udah tuh jam 10 gue mulai ngerjain lagi. Mulai ngerjain tugas. Nah, emang masih ada nih beberapa teman-teman gue yang masih ngerjain, soalnya tugasnya banyak banget, Mas. Dan memang boleh? Atau Sebenarnya boleh. maling-maling? Boleh, Ah. tapi jam 11 kita sudah balik ke Oke. dormit. Dan jarak dari kelas ke Asrama? enggak, Tempat tidur? Dormit? tempat tidur dormit itu cukup jauh. Oke. Jauh kan. Gue ngerjain nih santai dari jam 10 karena masih agak rame lah. Ya. Nah, mulai jam 11 yang waktu jadi ada bel kalau misalnya itu teng gitu. Ada bel. Udah mulai begini, udah kita mulai hening. Ya. Dan lampu kita nyalain satu doang Di ruang kelas? di ruang kelas. Oke. Nah, kalau udah tahu nih, jadi kalau ruang kelas ruang kelas terus belakangnya ada tempat buku-buku. Rak gitu. Ya. Jadi agak lebar gitu belakangnya. Hmm. Jadi gue tuh tinggal berempat, kalau nggak, seingat gue sih berempat. Gue tuh pertama tuh bisa dibayangin kondisi tuh hening banget. Namanya bangunan gede tinggi-tinggi, Iya. gelap, suasananya mencekam lah kalau Iya. gitu. Soalnya gue pernah, Mas, pas gue udah lulus, gue balik ke asrama itu. Gue mikir, kok gue bisa ya tinggal di tempat kayak gini ya? Karena emang serem banget. Serem banget, dari luar Oke. tuh serem banget. Emang gelap, semuanya gelap. Walaupun ada lampu kan di luarnya gitu, maksudnya di jalan-jalan gitu. Koridor-koridor gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke atas tuh, itu kayak bener-bener kayak bukan gak layak buat tempat tinggal lah. Karena orang-orang sekitarnya katanya bilang kalau lewat situ juga emang serem. Oke. Emang serem. Tapi nggak tahu, kita pada kuat kali. Iya, waktu itu. Karena mungkin terbiasa. Iya. Udah nih, gue kerjain dari jam 11. Itu udah hampir jam 12 sih, gue dari jam 12. Tiba-tiba dari suara rumah sakit ada suara anak kecil. Dan gue tuh sama sekali nggak kepikiran aneh-aneh lah, Iya. karena udah biasa kan.
Dan teman-teman gue kan berempat tuh, juga nggak ada yang pertama-tama nggak ada reaksi, nggak gitu. ada reaksi apa-apa. Oke. Kayak ya udah biasa aja gitu, kita kerjain lagi gitu. Suaranya pertama kecil, kayak bayi gitu. Nangis atau Kayak seorang anak kecil main sih sebenarnya. Okay. Kayak anak bocah ketawa gitu. Terus gak lama suaranya tuh kok kayak ngedeket, tapi masih di luar nih. Masih di luar. Jendela tuh sebenarnya kita udah tutupin kan. Nah, kita masih ya cuma lihat-lihatan doang. Oh, udahlah nggak apa-apa gitu. Udahlah nggak apa-apa. Mungkin mau berteman lah kalau kita bahasanya. Tapi udah mulai berasa aneh ya. Udah mulai berasa aneh, tapi kita mulai biasa aja. Nah, tadi kan gue cerita nih, di belakang tuh ada ruang rak buku-buku gitu. Rak tempat kita naruh buku, terus tugas-tugas kita lah di situ. Nah, dari ruangan itu udah kita matiin juga. Takutnya kan kalau misalnya nyalain di lampu, ada pengawas lewat, ngelihat di dalam ada orang. Kita bisa kena hukum. Oke. Pasti. Nah, tiba-tiba pertama tuh kayak ada suara kaki mas tak gitu. Ngelangkah. Gue mikirnya tuh teman gue sebenarnya. Oh. Karena benar-benar kita lagi fokus masing-masing sih kan. Jadi gimana sih orang fokus kayak udah bodo amat gitu ya. Terus gak lama kok temen gue nengok ke belakang. Duh, gitu. Panggil gue. Kenapa? Denger gak? Apaan sih? Gue pernah gak tau sebenarnya. Iya. Nah, gak lama nih, mungkin 5 menit, 10 menitan lah. Suara anak tadi nih yang di luar ke belakang. Di tempat truk itu? Di tempat truk. Persis suaranya? Persis. Gue kira cuma gue doang yang denger. Tapi gimana ya, kita kayak udah ada feeling, kita saling tatap-tatapan doang. Kayak langsung tek gitu ya? Tatap-tatapan. Pertama kita udah biarin, suaranya masih kecil, makin lama makin gede. Kayak wah udah suara kayak gitu kan, kita langsung pelan-pelan nih masukin, beres-beresin. Kan soalnya udah malam beresinnya kalau kita ini masukin buku. Jadi di meja gua tuh ada kayak kolongnya gitu, gua masukin. Kita lari berempat. Itu anak-anaknya satu atau rame? Nggak tahu sih mas. Kita kayak udah nggak mikir apa-apa sebenarnya. Udah nggak mikir apa-apa ya, udah males juga jam 12 tiba-tiba. Jam 12 ada suara kecil. Waduh. Terus akhirnya beberes langsung cabut dari situ. Nah, gue lari kan ke dormit nih, kan yang tadi gue bilang jalannya cukup jauh nih. Gue lari. Nah, pas lari gue ketemu kakak kelas gue. Ketemu kakak kelas gue, pasti ya namanya ketemu kakak kelas, nama tinggal asrama, dimarahin kita. Ini ngapain jam segini masih lu ngerjain tugas, kenapa nih? Ya, kita ngomong lah yang tadi kita gini-gini lah kak, kita ngerjain tugas karena tadi kita malah main pijit-pijitan. Nah, nggak tahu ya. Emang sih ya kalau kata kakak kelas gue dari siap angkatan tuh, kita tuh kalau masih baru selama 3 bulan akan terus diganggu sama penghuni itu asrama. Itu lu berarti kejadian masih dalam 3 bulan awal? Masih 3 bulan awal. Masih yang bilang sih anak-anak SMA, anak-anak asrama baru gitu. Iya. Dan maksudnya itu kejadian pertama yang lo alamin di asrama itu. Kejadian pertama. Itu kejadian pertama. Dan paling gue inget. Paling diinget sampai sekarang karena lumayan teror ya. Serem. Pertama kali juga gue juga punya pengalaman kayak gitu, tapi nggak sampai jelas banget gitu loh suaranya. Nggak sampai jelas banget, nggak sampai kita sampai semua yang lain denger gitu loh. Iya. Berarti kan kuat banget sih sebenarnya menurut gue ya. Dan emang maksudnya nggak cuma lo sendiri yang nggak gue sendiri. Berempat. Kalau gue sendiri kan gue mikirnya ini mungkin halusinasi gue ya. Iya, halusinasi. Ya. Halusinasi gue. Ini beneran berempat. Dan begitu suaranya udah makin gak beres, makin kencang, cabut lah. Terus yang lu rasain nih lu sendiri begitu denger pertama nih tiba-tiba ada suara kayak suara langka, terus suara itu yang lu rasain apa waktu itu? Serem, takut kayak... Awal sih gue gak takut mas, tapi karena yang lain takut, mungkin energi teman-teman gue jadi ke gue juga jadi takut juga. Waduh, bahaya. Jadi takut juga. Dan itu
pas setelah sampai dorm dibahas sama teman berempat atau enggak? Dibahas. Kita bahas. Nah, tapi gue kira kan udah selesai sampai situ doang ya, mungkin di kelas doang. Sampai ke bawah gue mau tidur, Mas. Gue sama teman-teman gue ternyata nggak bisa tidur sampai jam 3. Berempat ini tadi. Yang nyamperin gue cuma jadi gini, gue tidur nih. Gue tidur. Kalau di asrama gue itu kan ranjangnya atas bawah. Iya. Gue di bawah. Tapi ranjang gue ini digoyangin terus. Gue kira teman gue iseng. Goyangin gimana kalau boleh tahu nih? Goyangin kayak gini lah. Waduh, kenceng. Pertama sih pelan-pelan gitu. Tapi kan kita namanya kita dalam kondisi ketakutan. Iya, iyalah. Waduh, sampai goyangin beberapa kali atau beberapa kali awalnya diem. Terus kan gue frustasi ya, jam 3 ini. Udah gue gak bisa tidur. Soalnya gue jam 5 tuh harus bangun kalau di asrama. Gue akhirnya bilang, gue teriak, udah lah jangan ganggu gitu. Gue teriak gitu. Dan terus langsung gue selimutan kan, pakai selimut. Tiba-tiba yang nyolot gue berinding di situ sih. Waduh. Ternyata teman gue juga nggak bisa tidur yang tadi di kelas. Karena ternyata dia juga ikutan diganggu. Sama persis. Waduh. Padahal posisi lu beda ranjang ya? Nggak atas bawah sama dia? Nggak atas bawah. Kalau temen gue yang atas, lu kan di bawah nih. Jadi yang temen gue atas mau udah tidur lama. Dia nggak ikut dalam yang belajar. Oke. Nah, temen lu yang nyamperin tadi beda berapa ranjang sama lu, tapi diganggu juga gitu. Diganggu juga. Males juga ya. Males juga. Dan semenjak itu gue nggak pernah sih. Nggak pernah ngelanggar jam malam? Selama kelas 1 ya. Lama tingkat awal. Kalau ada tingkat 2, tingkat 3 gitu. Nah, pas gue tingkat 2 ke tingkat 3 tuh kayak nggak pernah ada gangguan gitu. Jadi kayak benar-benar tuh 3 bulan awal itu doang. Bener, kayak apa yang lu di belakang kelas lu ya. Iya, emang cuma kayak ospeknya doang. Iya. Tapi ospek dari makhluk lain. Enggak, karena anak repot juga gitu. Kalau sampai anak kecilnya menampakkan diri ya, kan itu bayangin, berarti kan itu arwah Belanda ya. Iya. Kalau dia menampakkan udah anak kecil nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kan ribet ngobrolnya gitu sama dia. Susah gitu. Rasanya beda. Iya, harus mengundang Van Basten. Tapi maksudnya namanya di asrama itu kan biasanya emang serem ya, apalagi asrama zaman Belanda gitu kan. Bangunan tua banget lah. Bangunan tua. Ratusan tahun itu. Iya, ratusan tahun. Dan kita nggak tahu itu dulunya bekas apa. Iya kan. Nah, ada pengalaman lain nggak? Kalau pengalaman sih ada sih. Pengalaman kakak kelas gue, Mas. Oh, ini pengalaman gimana tuh ceritanya? Ini gue dengar cerita dari dia ya, pengalamannya dia. Jadi waktu itu kejadiannya pas lagi masa-masa ujian akhir. Masa-masa ujian akhir. Kalau masa ujian akhir kita boleh belajar tuh bebas, sampai pagi pun boleh. Oke. Kayak UAS gitu kita boleh sampai pagi. Nah, dan boleh di mana aja, nggak harus di kelas. Di dorm, biasanya lokasi di mana aja selain di kelas? Di dorm, di kelas, di kelas, di aula. Oh, di aula boleh. Boleh di apa sih tempat makan gitu. Kalau kita nyebutnya rafter. Oh, rafter tempat makan, oke. Nah, kalau ceritanya dia nih, dia lagi belajar di tempat makan. Oke. Lagi belajar di tempat makan. Dia berdua. Dan dia itu juga katanya sih udah malam, udah lewat jam 11. Jam 11 kan ada bel teng, ya. Ada bel sentral gitu kan. Nah, di tempat makan itu kita kalau makan ada lonceng kecil sebenarnya, Mas. Oke. Ada lonceng kecil. Jadi kita sebelum makan itu dilonceng, sebelum doa dilonceng juga. Oh ya, jadi kalau asrama tuh mungkin yang buat yang belum tahu gitu, gue kayak pernah lihat video tentara gitu, ya kayak gitu kan? Modelnya. Jadi udah duduk semua, kasih teneng baru berdoa. Teneng lagi baru makan gitu ya. Oke. Modelnya kayak gitulah. Oke. Nah, dia ini belajar nih sama temennya, kelas gue kan ya. Sama temennya dia belajar di tempat makan tadi. Sampai ya mungkin jam 12-an juga lah. Nah, jadi kalau dengan cerita emang di tempat makan itu ada arwah cewek, nenek-nenek. Oke. Nenek-nenek.
Terus kalau kondisi tempat makannya itu, jadi hanya ada satu pintu, dan itu lorong terus baru tempat makan. Bisa bayangin nggak? Masuk. Masuk lorong dulu, Oke. baru ada tempat makannya. Oh ya, baru ruangan luar. Baru ruangan Oke, makannya oke, gitu. oke. Baru ruangan makannya. Nah, dan di pintunya itu kan bisa ada pintunya gitu kan, ada kayak pintu yang kebuka sih. Oh, ya. pintu koboi. Pintu koboi, Ya, pintu koboi. Boy. Ada bel nih. Ada belnya tuh selalu ditaruh di meja paling depan. Oke. Pas dia makan lagi, makan mulu gue ya kayaknya. Pas dia belajar, Iya. itu bel bunyi. Lokasinya padahal jauh dari tempat dia duduk. Jadi ini misalnya ini dia nih, Hmm. ya mungkin dia belnya di situ lah, di dekat 2 meteran. 2 meter 2 lah, meter, 3 meter. meteran. Dia bunyi ting ting. Tapi dia ngadepnya menghadap ngebelakangin bel. Oh, ngebelakangin bel, oke. Dia kira temennya itu iseng gangguin karena udah malam kan. Ting ting. Kita biasalah kalau anak-anak sering iseng-iseng Ya. nggak jelas gitu Iya, lah. iya. Terus dia nengok, kok nggak ada orang. Terus nggak lama katanya kan dia berdua nih, Nah. tapi mereka sama-sama Ngebelakangin. belakang, jadi mereka nengok dia loh. Iya. Sama kayak gua sama lu, Iya, terus iya. lihat, Oke. nggak ada. Terus kita aja lagi santai. Tapi itu tiba-tiba belnya bunyi lagi ting ting. Langsung dia nengok lagi. Berdua tuh nggak ada. Nah pas dia balik katanya di depannya dia ini. Tapi kan kalau namanya tempat makan asrama kan panjang gitu kan ya. Iya. Dan lampu yang nyalain cuma yang di area dia doang. Iya. Kayak ada di depannya tuh kayak ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Nggak mungkin dong tukang Iya. masaknya masih Iyalah. ada jam segitu. Ini. Pas nengok. Waduh. Terus jelas katanya, jelas. Katanya jelas. Ini cerita dia ya, katanya dia jelas. Waduh. Tapi Wah, masih agak bebayang gitu mas, maksudnya Iya, kan karena- agak jauh dia. Remang-remang. Remang-remang Ya. gitu, soalnya kan gelap gitu. Tapi kelihatan wujudnya ibu-ibu. Katanya ibu-ibu. Nah, yang lebih serem lagi apa? Mereka kan udah kayak gue tadi langsung beres-beres Iya, buku, bawa bukunya ke kelas. Mereka lari. Pas mereka buka pintu koboi, katanya ibu-ibu ya ada di depannya dia. Aduh. Tapi ngadep tembok sambil megang bel. Waduh. Ini merinding gua. Itu lu bayangin gue kalau dari posisi dia ya, gue mendingan gue langsung tiduran di tempat kayaknya. Waduh, males banget cuy. Gitu loh. Ini ya, kita coba reka ulang ya Karena kejadiannya. kau ulang aja, lu bayangin. Ting ting. Lu nengok, Nggak ada. nggak ada. Ting ting. Nggak ada. Waduh. Gua beres. Assalamualaikum. Gua lewat sini di depan. Buka pintu koboi, thread. Waduh. Males sih. Nah, sama mereka diem dulu nih, nggak berani. Mereka sama-sama diem. Ini katanya mereka, ya terobos nih. Soalnya terobos mereka nabrak tuh si nenek ini. Hah? Nabrak dan belnya jatuh. Wah, anjir. Oh, anjir, serius lu? Bener, gue dengar cerita kakak kelas gue. Wah, sakit. Itu sih, Berarti- menurut gue kalau gue jadi dia ya, gue gak bakal bisa seberani itu untuk nerobos ya. Sorry, berarti si pas buka pintu koboi, si ibu-ibu itu ngalangin jalan ya berarti? Nutupin jalan? Ya sama sekitar 2 meter di depan mereka gitu. Iya, maksudnya kalaupun lari harus ngelewatin, Iya. emang nubruk, harus Iya. nubruk. Soalnya ya? jalan satu-satunya buat keluar kan lewat situ doang. Dan sempit. eh, Dan sempit, maksudnya apa? ya cukup lah buat 2 orang. Iya, gitu. tapi ya kayak nenggol gitu Pas kali ya. nyenggol, Akhirnya diterabas, yang lebih epic, belnya jatuh. jatuh. Berarti Kalau itu bukan ini kan, nggak mungkin belnya jatuh kan? enggak, maksudnya berarti belnya tuh bel pegang kan, bukan Bel pegang, bukan bel bel gantung Bukan, kan. bel pegang. Wah, anjir. Berarti posisinya beneran kayak gini, tiba-tiba kayak ting gitu ya. Jatuh. Wah, itu sih, itu gak terbantahkan cuy. Iya. Gimana kalau bukan bel gantung dia Dan- bisa jatuh? Dan selalu tahu besok paginya bel itu masih di situ. Soalnya dia kan tingkat 2 ya. Jadi ada tingkat atasnya lagi dong. Kalau tingkat atas kan masih yang udah siapa nih yang naruh bel di sini Iya, iya, gitu. iya. Main-main aja marah-marah. Maksudnya marah-marahnya gara-gara Kok bel nggak ditaruh tempatnya Iya, gitu iya, loh. iya. Pas pagi-paginya. Terus akhirnya jadi bahan obrolan Jadi bahan obrolan asrama. soal ini. Itu sih, wah epic sih. Kalau udah masa-masa kayak gitu, kalau gue inget ya mas, kalau misalnya lagi ada kejadian serem,
Itu kita tidur yang tadinya kan nggak boleh nih kita tidur satu ranjang. Iya. Kadang kita tidur satu ranjang mas. Udah padahal cowok-cowok semua Iya. ya. Kita udah nggak peduli itu. Gue di penjara aja nggak segitunya. Iya. Ya tapi emang gokil sih pengalaman di asrama tuh Ya, emang. kalau asrama tuh pasti banyak ceritanya sih. Iya sih. Tapi Apalagi untungnya buat lu orang-orang baru ya. Iya. Dan kadang-kadang kan kita begitu datang pasti dikasih tahu bahwa di sini Iya, cerita iya, seremnya iya, apa. iya. Itu kan buat kita jadi tambah takut Tambah begitu. takut. Iya, emang begitu. Kayak jadi brainwash gitu loh. Awalnya sih ya gue apa sih enggak lah gitu lah. Sampai lu akhirnya ngalamin sendiri Ngalamin kejadian sendiri. belajar malam itu. Belajar malam. Berarti untungnya lu ngalaminnya di situ cuman yang suara doang ya. Suara doang. Tapi sampai ya itu males juga sih. Ya beberapa kali sih juga ada pengalaman kayak gitu juga sih. Tapi ya Itu termasuk karena terlalu sering mungkin ya sampai pas gue naik tingkat gue jadi kalau ada kayak gitu lagi kayak udah biasa aja. udah biasa ya. Tapi selama di situ emang lu belum pernah ketemu penampakan lu ya sendiri. Belum. Cuman nggak sampai ditampakin muka gitu nggak. Tapi Kalau yang lain mungkin ada ya. Iya. Tapi kalau lu Ya. untungnya enggak ya, Enggak, enggak untungnya juga ya. Gue nggak mau juga. Iya lah, gue juga nggak mau. Kata gue bikin konten cerita horor nih berani apa nggak berani gue, penakut gue. Tapi ya udahlah itu teman-teman, makasih Aldo ceritanya. Oke mas. Jadi buat lo teman-teman, kalau lo punya pengalaman juga soal kehidupan horor di asrama, mungkin lo pernah ngalamin atau saudara lo pernah ngalamin, boleh tulis di bawah ini, di komen di bawah, atau lo boleh DM ke Instagram gue @renovenadi atau di email di renovenadi@gmail.com. Makasih teman-teman yang udah nonton cerita horor pada episode kali ini. Terima kasih juga Aldo. Sehat-sehat terus, sehat-sehat teman-teman. Kita ketemu lagi di cerita horor selanjutnya.